Misi penjemputan warga Indonesia di Ukraina dari Presiden Jokowi berhasil dikerjakan dengan baik, meski sempat mendebarkan mengingat situasi yang tak mudah. Menlu Retno Marsudi sampai membungkukkan diri karena haru akhirnya warga bisa lolos pulang ke tanah air. Hal ini tentu membuat Presiden Jokowi bangga karena tim dari para diplomat yang tersebar di beberapa kedutaan besar bekerja dengan baik, dibantu Menhan Prabowo Subianto, serta pasukan Kopassus TNI memulangkan warga dari Ukraina. Perjalanan yang harus dilalui oleh para WNI sangat tidak mudah, harus melalui sejumlah pemeriksaan dan di tengah jam malam yang berlaku di sana, ujar Menlu Retno Marsudi. Menurutnya para diplomat Indonesia di KBRI Warsawa, KBRI Bukares, KBRI Kiev dan KBRI Moskow telah berjuang membawa warga ke tempat yang aman, yaitu Bucharest. Mereka juga dibantu Menhan Prabowo Subianto yang terus-menerus menghubungi Menhan Rusia agar keselamatan warga Indonesia terjamin dan bisa keluar dari Ukraina. Setelah 17 jam penerbangan transit di Madinah, Arab Saudi, tim akhirnya bisa mendarat ke Indonesia. Tampak prajurit Den Bravo membawa 80 warga negara Indonesia dan 3 warga asing pulang. Menurut Menlu Retno Marsudi, masih ada 14 warga negara Indonesia berada di Bucharest dan 5 lainnya telah berhasil dibawa keluar dari Kharkiv. Mereka dibawa ke Safe House Rzeszów, Polandia. Misi ini sangat mendebarkan. Pemerintahan Presiden Jokowi terus berupaya untuk melakukan evakuasi 9 warga negara Indonesia yang masih berada di kota Chernihiv, Ukraina. Operasi pemulangan berlangsung sangat sulit sebab situasi Ukraina yang masih belum mencapai damai dengan Rusia. Bahkan perjalanan yang harus dilalui oleh para WNI sangat tidak mudah. Mereka harus melalui sejumlah pemeriksaan dan di tengah jam malam yang berlaku di sana serta berbagai resiko yang bisa kapan saja terjadi, terutama yang berada di Kharkiv. Menlu Retno Marsudi memberikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Indonesia yang telah berjuang di tengah situasi Ukraina diserbu Rusia. Bagaimanapun misi pemerintahan Presiden Jokowi kali ini sangat sulit sebab harus melibatkan banyak otoritas, baik itu Ukraina, Rusia, Polandia, Rumania, bahkan Arab Saudi. Karenanya operasi ini tergolong lintas. Warga Indonesia yang datang terlihat sangat bahagia. Mereka melambaikan tangan kepada Menlu Retno dan Wamenhan Legend Herindra tanda terima kasih. Hal ini menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi berhasil melindungi segenap warga Indonesia. Sembilan warga negara Indonesia dan 5 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI kita. 99 WNI sudah keluar dari Ukraina, sekali lagi, termasuk 5 WNI yang melakukan evakuasi mandiri. Dan saat ini rekan-rekan, mereka sudah berada di 2 titik aman, yaitu di Bukares, Romania, dan di Rzeszów, Polandia. Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. KBRI Kiev dan KBRI Moskow terus melakukan kontak dengan mereka. Informasi yang kami terima, mereka dalam kondisi sehat dan memiliki pasokan logistik yang cukup. Pemerintah masih terus menunggu saat yang tepat untuk dapat mengevakuasi mereka. Selain itu teman-teman, terdapat 24 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina karena alasan keluarga. Mereka menikah dengan warga negara Ukraina. Rekan-rekan media yang saya hormati, langkah selanjutnya yaitu mengambil jalur udara untuk mengambil para WNI kita yang berada di 2 titik, yaitu 1 titik di Rumania dan 1 titik di Polandia, saat ini sedang terus dimatangkan. Jadi sekali lagi, setelah para evakue berada aman di 2 titik tersebut, maka langkah selanjutnya adalah penjemputan dengan pesawat untuk kembali ke Indonesia. Dan saya mohon doa rekan-rekan agar saudara-saudara kita dapat selamat di tanah air. Sekali lagi,
kita sangat bersyukur, alhamdulillah, bahwa sebagian besar dari WNI kita yang berada di Ukraina sudah dapat dievakuasi.